Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Hari ini kita coba membahas sejarah uang yang ada di Indonesia dan hari ini kita membahas cikal bakal dari awal sampai habis mengenai uang yang ada di Indonesia. Seperti kita tahu bahwa mata uang yang berlaku di Indonesia disebut sebagai rupiah dan kata rupiah diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah perak. Nama rupiah dipilih bukan tidak ada maksudnya, tapi sebenarnya ini mengacu kepada budaya yang ada dalam kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu kerajaan yang berbau atau terinfluensi dari budaya Hindu dan Buddha. Dan sejarah mencatat telah ditemukan koin pertama yang diciptakan di Indonesia yaitu koin yang berasal dari dinasti Sailendra dan ini diperkirakan diproduksi pada abad ke-9 sampai dengan abad ke-12. Masuk ke era penjajahan. Pada era penjajahan Jepang, Jepang menginvasi Belanda pada tahun 42 dan Jepang membawa uangnya sendiri dan kesehariannya masyarakat di Indonesia menggunakan mata uang yang dibawa oleh Jepang tersebut, lalu mata uang lokal dan juga gulden. Lalu selain itu juga Jepang melikuidasi bank yang ada di Indonesia termasuk di Javasche Bank. Setelah masa penjajahan pada era Jepang, pada Maret 1942, Jepang mengeluarkan mata uang sendiri yaitu di Japanese Regenering. Dan pada awalnya mata uang tersebut tidak mempunyai masalah karena sebenarnya harusnya bisa langsung mengganti mata uang yang dijalankan oleh Belanda. Tapi pada saat itu terjadi permasalahan di mana bank mencetak uang ini dalam jumlah yang banyak sehingga akhirnya menciptakan sebuah keadaan yang kurang baik yaitu terjadinya hyperinflasi atau inflasi yang sangat tinggi. Masuk ke era kemerdekaan, Indonesia sebagai republik sudah mulai berpikir untuk menciptakan mata uang sendiri dan akhirnya pada tahun 1946 ciptakan mata uang sendiri yang disebut sebagai uang Republik Indonesia dengan ejaan nama uang gitu ya, OERI gitu ya. Maka pada tahun 1945 tepatnya pada tanggal 30 Oktober 1946 Indonesia mempunyai mata uang sendiri dan yang bertindak sebagai penanda tangan dari mata uang Republik Indonesia adalah Menteri Keuangan saat itu yaitu Bapak Ahmad Ramis. Tetapi jalannya mata uang yang ada di Indonesia, pemberlakuannya tidak semulus yang diharapkan. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempunyai wilayah yang sangat luas dan sangat banyak sekali pulaunya dan saat itu masih ada penjajahan yang ada di Indonesia seperti penjajahan Belanda. Maka distribusi dari satu tempat ke tempat yang lain dari uang ini mengalami kendala sehingga akhirnya pada tahun tersebut, khususnya pada tahun 1947, dengan sangat terpaksa pemerintah Indonesia mengeluarkan otoritas kepada beberapa daerah tertentu untuk menciptakan uang Republik Indonesia Daerah. Jadi ada 2, ada ORIDA dan ada ORI, gitu. ORIDA untuk wilayah-wilayah tertentu yang sulit dijangkau, tapi ORI adalah yang berlaku secara nasional. Tetapi pemberlakuan ORIDA dan ORI ini mempunyai banyak masalah sehingga akhirnya pada Januari 1950 Menteri Keuangan Syafruddin Prawinegara itu mulai menyatukan atau menyamakan sistem keuangan yang ada di Indonesia sehingga akhirnya pada tanggal 27 Maret 1950 ORIDA dan ORI dilebur dan diganti menjadi uang Republik Indonesia Serikat atau RIS. Dan ini diedarkan oleh Dejawa Bank gitu ya. Dan pada tahun 1951 Dejawa Bank yang awalnya adalah bank milik pemerintah Belanda, lalu yang tadi juga sempat diambil oleh Jepang, lalu pada tahun 1951 Bank de Javache itu diambil alih atau dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia dan namanya berganti menjadi Bank Indonesia dan Bank Indonesia adalah diposisikan sebagai bank sentral yang ada di Indonesia. Dan sesuai dengan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tahun 1953, maka pada tahun 1953 khususnya setiap tanggal 1 Juli diperingati sebagai hari lahirnya Bank Indonesia. Demikian sejarah yang ada di Indonesia mengenai mata uang yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam ini disebut sebagai rupiah, dan
Saya rasa saya cukupkan hari ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi